Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Terima kasih. Kabarnya anak-anakku sekalian hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi kita tetap semangat ya belajar meskipun di tengah pandemi COVID-19. Ibu masuk ke materi, Ibu akan ngecek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Bagaimana ketua siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir, Bu. Yang berikan free test dulu ya. Jadi saya kasih tugas soal 2 nomor, silakan ditulis soalnya. Yang pertama, termasuk kelompok sayuran apa saja dan dari sayuran tersebut bisa diolah menjadi apa? Sudah? Nah, Ibu kumpulkan saja jadi hasil pretestnya. Oke, itu hasil pretestnya. Nanti Ibu periksa untuk mengetahui kemampuan anak-anakku sekalian dalam pembelajaran hari ini. Kita hari ini yaitu pada KD 3.7 analisis kebutuhan alat serta cara penggunaannya. Pada mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati. Sebagaimana kita ketahui bahwa sayuran itu memiliki karakteristik yang mudah rusak atau perishable, memiliki kadar air yang tinggi, memiliki tekstur yang lunak. Jadi setelah kita ketahui karakteristik sayuran tersebut, maka sesegera mungkin dilakukan pengolahan. Di dalam pengolahannya kita membutuhkan peralatan yang sesuai. Jadi alat yang digunakan untuk pengolahan sayuran yang sesuai dengan karakteristik sayuran itu sendiri. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengidentifikasi karakteristik alat yang dibutuhkan dalam proses pengolahan sayuran. Yang kedua, menentukan alat dan cara penggunaan alat yang digunakan dalam proses pengolahan sayuran. Yang ketiga, mengkorelasikan karakteristik bahan baku dan produk dengan peralatan yang digunakan. Yang keempat, menunjukkan peralatan yang digunakan dalam pengolahan sayuran. Yang kelima, menentukan peralatan dalam setiap tahapan pengolahan sayuran dalam kegiatan diskusi dan disajikan dalam presentasi. Sebenarnya ada pun langkah-langkah ya, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana menentukan masalah, menentukan informasi yang diperlukan, menganalisis informasi, melakukan tindakan strategis melalui mengalah dalam kegiatan diskusi, menganalisis dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Ibu lanjut ke materi. Ibu ingatkan bahwa hari ini kita fokus pada komoditas sayuran. Jadi di depan kalian sudah ada aneka jenis sayuran, ada terong, buncis, lombok, tomat, dan wortel. Ini akan kita analisa ya, menganalisis sayuran ini dia membutuhkan alat apa dan bagaimana cara kerja alatnya. Baik anak-anak sekalian, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, Bu. Masih ingat? Masih. Apa itu? Mengidentifikasi sayuran segar untuk satuan produksi. Dengan materi hari ini. Jadi minggu lalu kita sudah tahu karakteristik sayurannya. Hari ini bagaimana kita menggunakan alat untuk pengolahan sayuran itu. Karena Ibu sudah bagi kelompoknya, jadi ada 3 kelompok nanti, kelompok diskusi, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian ada pun pokok materi kita hari ini yang pertama proses pengolahan sayuran. Yang kedua, bukan alat dalam setiap proses pengolahan. Kemudian alat yang digunakan pada komoditas dan produk tertentu. Yang keempat, cara penggunaan alat pengolahan. Jadi kebutuhan peralatan merupakan segala macam benda yang digunakan untuk kepentingan produksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa peralatan yang tepat dan memadai dalam satuan produksi, maka produksi akan efektif dalam proses pengolahannya. Jadi pemilihan alat yang sesuai, yang benar, itu akan menghasilkan produk olahan yang benar pula. Dan proses pengolahan sayuran ada peralatan
pertanian, khususnya pada sayuran itu dibagi atas 3 kategori secara garis besar. Yang pertama, alat pengecilan ukuran, yang kedua alat pencampuran, dan ketiga adalah alat pemanasan. Jadi ketiga alat ini, mulai dari pengecilan ukuran, pencampuran, dan pemanasan, ini digunakan dalam proses pengolahan sayuran. Yang pertama, untuk pengecilan ukuran, proses pengecilan ukuran itu ditentukan oleh tujuan pengolahan. Jadi pada prinsipnya pengecilan ukuran adalah meningkatkan daya guna, mempermudah penyimpanan dan penanganan, memperkecil volume dan memperlebar permukaan, dan memberi bentuk dan ukuran yang bersifat elastis sehingga memberi penampakan yang menarik. Dan fungsi alat yang digunakan itu digunakan berdasarkan tujuan pengecilan ukurannya. Yang pertama, pengecilan ukuran itu ada dikatakan melalui pemotongan dan pengupasan. Adapun alatnya berupa filler. Jadi ini disebut filler. Ada yang pernah lihat? Ini digunakan biasa di rumah untuk mengupas kulit. Apakah itu kulit buah, sayur, dan lain-lain. Ya, ini alatnya. Kemudian alat yang kedua, ini alat pengupas kulit juga, tapi dia sifatnya elektrik. Dipasang dalam alat tersebut, dia berputar mengupas kulit buah itu secara elektrik. Pisau seperti kita juga untuk memotong, mengupas atau membuang bagian kulit atau bagian bahan yang tidak diinginkan. Kemudian berikutnya ini apa namanya? Slicer. Ya. Jadi dipakai untuk membuat keripik, memotong atau mengiris sayur. Di sana ada alat slicer juga berikutnya. Ini ada yang pernah lihat? Namanya dicing, alat pemotong sayur. Dan namanya alat penghancur. Jadi alat penghancur di sini merupakan alat yang digunakan pada sayuran untuk menghasilkan produk yang ukurannya lebih kecil dan tidak beraturan. Gambar ini merupakan alatnya. Ini food processor namanya, dari plastik. Ini untuk menghancurkan buah atau sayur dalam bentuk yang lebih halus dan tidak seragam atau tidak beraturan. Dan ini tidak asing buat anak-anakku sekalian, di rumah barangkali ada. Apa namanya ini? Parut. Jadi ini adalah alat penghancur juga, namanya alat parutan. Bisa untuk memarut kelapa, memarut wortel. Alat penggilingan. Penggilingan di sini merupakan metode pengecilan ukuran melalui proses penghalusan sayur. Jadi dia ukurannya lebih halus. Apa yang bisa digunakan berupa alat seperti gambar di atas, juga ada blender. Yang di samping ini blender dengan juicer. Jadi ini blender, ini juicer. Ini untuk mengecilkan ukuran buah atau sayur dalam bentuk bubur atau pal. Contoh, kalau misalnya nenas, ya, dari buah nenas mau diolah menjadi selai nenas, itu harus di blender, dikecilkan ukurannya melalui blender, ya. Dan setelah pengecilan ukuran, ada alat namanya penggilingan seperti ini. Yang kita miliki bukan plastik tapi stainless, gambarnya seperti di meja sana. Itu juga bisa digunakan untuk menggiling sayur atau menggiling daging. Jadi jenis sayur yang bisa digiling berupa wortel, bisa diolah menjadi kerupuk wortel dengan melalui penggilingan ini. Selanjutnya, pencampuran. Jadi dalam pencampuran ini merupakan kombinasi dari berbagai bahan dasar atau bahan tambahan yang digunakan secara acak dan merata. Kemudian campuran yang rata itu disebut dengan campuran homogen. Ya, alat yang digunakan pada proses pencampuran ada dikatakan alat secara manual yang bentuk sendok untuk
merupakan metode yang penting juga karena di dalamnya ada unsur pengawetan yang bisa kita terapkan. Dengan penggunaan panas, maka mikroorganisme yang sifatnya merugikan atau bahan rusak itu bisa dilakukan dengan pemanasan. Ada beberapa metode sebenarnya yang digunakan dalam pemanasan. Yang pertama ada metode penggorengan. Penggorengan di sini itu ada 3 metode. Yang pertama ada namanya deep frying, itu metode penggorengan dengan menggunakan minyak banyak. Menggunakan panci dengan jadi bahan terendam secara keseluruhan di dalam panci dengan jumlah minyak yang digunakan banyak. Contoh yang bisa dilakukan penggorengan dengan metode deep frying itu bisa keripik bayam digoreng menggunakan metode deep frying namanya. Ini juga ini panci tapi dilengkapi dengan alat tirisan. Jadi tinggal angkat saja pada saat kita selesai menggoreng. Penggorengan yang kedua ada namanya shallow frying. Shallow frying itu adalah metode penggorengan dengan menggunakan sedikit minyak. Apa contohnya? Menggoreng telur, menumis bumbu, menggoreng telur dadar. Itu kan sedikit minyaknya, itu namanya shallow frying. Alat yang bisa digunakan berupa wajan atau teflon. Ini atau seperti gambar di atas bisa dilihat. Yang ketiga ini namanya vacuum frying. Metode penggorengan vacuum frying. Jadi metode vacuum frying di sini merupakan metode yang digunakan pada khusus buah-buahan atau sayuran yang memiliki karakteristik memiliki kadar air tinggi, mudah rusak atau sifatnya atau teksturnya lunak. Dan berikutnya ada perebusan. Hanya seperti ini. Jadi perebusan atau boiling itu merupakan metode pemanasan dengan menggunakan air sebagai penghantar panas. Jadi sayurnya langsung direbus dengan menggunakan air. Jadi air di sini berfungsi sebagai penghantar panas. Alat berupa panci seperti gambar di atas. Kemudian yang ketiga, pemanasan dengan pengukusan. Gambarnya seperti di atas. Ini berupa panci kukusan. Alatnya yang bisa digunakan. Jadi pengukusan atau steaming ini merupakan salah satu metode pengolahan dengan memanfaatkan uap panas. Berbagai derajat yang digunakan untuk mengubah heating quality bahan. Jadi proses pengukusan di sini bertujuan untuk menonaktifkan enzim yang bisa merusak bahan, misalnya menghilangkan cita rasa, merubah warna, itu hilang karena adanya proses pengawetan melalui pemanasan, melalui pengukusan atau steaming. Ini video penggorengan vakum. Kalau diskusinya untuk kelompok 1 ada dengan wortel, kemudian untuk kelompok 2 buncis dengan lombok, kelompok 3 terong ya. Jadi silakan didiskusikan dengan kelompoknya komoditas yang ada di depan kalian dengan mengisi LKPD. Jadi LKPD-nya Ibu bagikan LKPD-nya, jadi silakan diisi sesuai komoditas yang ada di kelompok. Jadi silakan diisi di LKPD-nya. Jadi lembar kerja peserta didik itu diisi untuk hasil diskusinya. Itulah materi yang Ibu bisa paparkan hari ini. Sebelum kalian berdiskusi, silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Nur Cahaya. Ya, Nur Cahaya. Jadi yang lain coba dengar pertanyaan dari Nur Cahaya terkait materi Ibu yang dipaparkan tadi. Silakan. Baik, saya ingin bertanya, jenis sayuran apa saja yang akan diolah dengan menggunakan alat pengecil ukuran, alat pencampuran, ataupun alat pemanasan? Terima kasih. Ya, jadi ada yang bisa bantu Ibu menjawab pertanyaannya Nur Cahaya? Siapa bisa? Saya, Bu. Ibu. Siapa lagi yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Akan diolah menjadi saus tomat. Jenis sayuran yang bisa diolah adalah tomat, lombok, atau cabai yang akan diolah menjadi saus tomat. Ya. Sudah.
masukannya. Masih ada yang mau bertanya terkait hal-hal yang Ibu paparkan tadi dari materi di atas? Ya, silakan, Nanda. Ukuran alat pakan sayur yang digunakan untuk sayuran apa saja? Ya, Ada yang bisa bantu Ibu sayuran apa saja yang bisa digunakan untuk pengolahan melalui vacuum frying? Apa kira-kira? Sayur apa? Ya, silakan. Sayur buncis dan lain-lain. Iya. Jadi beberapa sayuran yang bisa diolah menggunakan penggorengan vakum, diantaranya tadi disebutkan bisa wortel, bisa buncis, itu di kelompok sayuran. Nah, di buah-buahan juga bisa sebenarnya. Ya, seperti materi kita di KDP 3.1 yang lalu itu buah-buahan yang mengandung kadar air yang tinggi. Misalnya nangka, melon, pepaya, itu bisa semua diolah menjadi keripik dengan menggunakan metode vakum frying, ya. Oke, silakan didiskusikan dulu materinya. Masing-masing kelompok saya beri waktu 10 menit ya. Kelompok 1 tomat dengan wortel. Kelompok 2 lombok dengan buncis. Kelompok 3 terong. Diisi LKPD-nya sesuai dengan komoditas sayuran yang di kelompoknya. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Sudah cukup ya? Sudah cukup masing-masing kelompok. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil produk, yaitu produk tomat dapat diubah menjadi saus tomat, jus tomat, salad tomat. Peralatan yang digunakan yaitu pisau blender, wajan stainless, kompor, timbangan, saringan, termometer, botol jam. Cara penggunaan alat: untuk alat pengecil ukuran seperti pisau dan blender, pisau dengan mengiris memotong tomat, sedangkan untuk blender untuk menghancurkan bahan dengan menggunakan bahan yang telah dibersihkan ke dalam blender, kemudian mengaktifkan blender dimulai dari step 1 sampai 3 tergantung kebutuhan. Setelah bahan halus, blender di-off-kan untuk menghentikan blender. Sudah ya? Sudah. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Jadi silakan untuk kelompok 2. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik komoditas buncis dan lombok. Untuk buncis dapat diolah menjadi keripik buncis, campuran sayur capcay atau sayur bening, dan tumis buncis. Adapun alat yang digunakan yaitu seperti pisau, sendok pengaduk, panci atau baskop, kantong plastik ukuran 0,25 kg, 1 unit alat penggoreng vakum, serta serok, penjepit, celenan, kompor, dan timbangan. Untuk karakteristik bahan baku olahan keripik buncis dapat memiliki kadar air yang tinggi, sehingga alat pengolahan keripik buncis digunakan adalah vacuum dryer. Penggorengan vakum atau tahapan proses penggunaan vacuum dryer sebagai berikut. Yang pertama, mengisi bak air hingga memenuhi batas permukaan bak sirkulasi. Kedua, memasukkan minyak goreng ke dalam tabung sampai dasar keranjang atau saring. 3. Menyetel temperatur penggorengan. Yang keempat, memasukkan bahan ke dalam keranjang penggoreng, kemudian tutup tabung penggoreng dan kunci rapat-rapat. Yang kelima, menutup keran pelepas vakum dan menyalakan pompa air. Yang keenam, setelah vakum blender membuka angka 700 mmHg, turunkan ke keranjang ke dalam minyak. Yang ketujuh, setelah matang, buih pada tabung penggorengan 46. Yang kedelapan, matikan pompa, kompor, dan keran sirkulasi air. Yang kesembilan, membuka tutup tabung dan keranjang penggoreng arah keripik dan tiriskan. Sudah ya? Itu yang disampaikan oleh kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi terima kasih. Kelompok terakhir mengenai komoditas terong. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
berukuran 0,25 kg, 1 unit alat penggoreng vakum, serop penjepit, telenan, kompor, dan timbangan. Karakteristik bahan baku untuk diolah keripik terong karena memiliki kadar air yang tinggi, sehingga alat pengolahan keripik terong digunakan adalah vakum, layar penggoreng vakum. Tahap proses penggunaan vakum dryer sebagai berikut: mengisi bak air hingga memenuhi batas penumpang bak sirkulasi, memasukkan minyak goreng ke dalam tabung sampai dasar, keranjang saring, menyetel temperatur penggorengan, memasukkan bahan terong ke dalam keranjang penggoreng, kemudian tutup tabung penggoreng dan kunci rapat-rapat, menutup kerak pelepas vakum dan menyalakan pompa air hingga melalui endoser. Setelah vakum meter menunjukkan angka 700 mmHg, diturunkan ke keranjang ke dalam minyak. Setelah matang, buih pada tabung penggoreng akan hilang. Angkat bahan ke atas minyak. Mematikan pompa kompor dan sirkulasi air, kemudian buka keran pelepas vakum di atas, tutup berlahan hingga vakum meter menunjukkan angka 0. Membuka tutup tabung dan keranjang penggorengan. Sudah, ya tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi dari 3 kelompok semuanya sudah benar, sudah bagus dalam menyampaikan hasil diskusinya. Ini berkat kerjasama yang baik dalam tim kelompoknya. Jadi silakan dilengkapi LKPD-nya, kemudian dilengkap di support ke ibu ya, supaya ada penilaian dari ibu terkait hasil diskusi kalian. Kemudian ibu juga sudah kirimkan tugas di Google Classroom ya. Jadi silakan dikerjakan, kemudian kirim kembali di Classroom boleh, atau di WA ibu terkait penilaian kompetensi pengetahuan. Jadi ibu sajikan dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 10 nomor ya. Silakan dikerjakan sebentar, sekitar 10 menit. Kan bawa HP semua toh? Silakan dikerjakan. Baik, kita mendengarkan materi diskusi dari 3 kelompok. Dari materi yang dipaparkan masih ada yang jelas kurang dipahami, silakan kalau ada yang ditanyakan. Dan apakah semua jenis sayuran bisa diolah menjadi keripik dengan menggunakan vakum dryer? Ada yang bisa bantu ibu? Silakan. Yang bisa menjawab pertanyaan temannya? Ya, silakan. Pada umumnya semua jenis sayuran dapat dilakukan pengecilan ukuran dengan menggunakan pisau, baik dengan pemotongan ataupun pemekasan. Kemudian untuk olahan keripik, misalnya keripik wortel, buncis, atau terong, dapat digunakan vakum dryer karena karakteristik sayur tersebut selain mudah rusak juga memiliki kadar air tinggi, sementara jenis sayur yang lain misalnya bayam diolah menjadi keripik bisa dengan metode penggorengan di dryer banyak minyak. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Alat pengecil pengolahan menggunakan vakum dryer itu tidak semua jenis sayuran bisa menggunakan vakum dryer. Tidak. Yang mana yang bisa untuk vakum dryer itu bahan atau sayuran yang memiliki kadar air yang tinggi, seperti tadi disampaikan Samantha. Seperti juga tadi ibu sampaikan, buah-buahan bisa nangka, rambutan, pepaya, itu yang memiliki kadar air tinggi bisa menggunakan vakum dryer, penggorengan vakum ya. Saya kira itu ya jawabannya. Kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan. Baiklah, sebagai kesimpulan materi kita hari ini adalah kebutuhan peralatan pada pengolahan sayuran sangat tergantung dari jenis dan karakteristik bahan. Sama halnya dengan peralatan pengecilan ukuran, peralatan pencampuran, ataupun peralatan pemanasan ini juga sangat bergantung pada jenis bahan dan produk yang akan diolah. Jadi seperti saya sampaikan tadi, saya ingatkan kembali bahwa silahkan dikerjakan soal pilihan ganda yang ibu sudah kirim di Google Classroom ya, sebagai bentuk penilaian dari
dari kompetensi pengetahuan kita hari ini. Sejauh mana kemampuan anak-anakku sekalian terkait materi yang Ibu sajikan pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, ada yang bisa memberikan manfaat? Kira-kira apa manfaatnya kita pelajari materi hari ini? Ada yang bisa bantu Ibu? Ya, silakan. Ada banyak manfaat yang kita peroleh dari pembelajaran ini, diantaranya kita telah mengetahui jenis peralatan sayuran dan pencampuran maupun pemanasan. Demikianlah dengan hasil olahan dari jenis-jenis sayuran serta jenis alat yang sesuai untuk pengolahannya serta cara penggunaan alat yang digunakan seperti vakum. Apa manfaat yang bisa kita peroleh dari materi hari ini? Produk baru dengan menggunakan beberapa alat seperti yang ada di atas ini. Ada beberapa peralatan yang bisa digunakan. Ada blender, ada pengaduk kayu, ada parut, pisau, penggiling. Jadi ini bentuk alatnya seperti ini. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mengoperasikan alat ini ya. Ya. Ini dengan post-test. Jadi soalnya sama seperti pretest. Silakan ditulis soalnya nomor 1. Ya, termasuk kelompok sayuran apa saja. Nomor 2, dari sayuran tersebut bisa diolah menjadi apa? Sudah? Ya, silakan dikerjakan 5 menit. Oke, kalau sudah selesai disetor kembali post-testnya sebagai bahan penilaian dari Ibu. Silakan. Saya kira itu yang bisa kita pelajari hari ini. Bukan untuk materi kita hari ini. Kemudian insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan di KD berikutnya, itu KD 3.8, menerapkan proses pengolahan sayuran. Jadi nanti kita akan praktek bagaimana mengolah tomat, mengolah lombok atau mengolah terong. Ya, pada pertemuan berikutnya semangat dalam belajar meskipun di tengah pandemi. Jadi saya harapkan anak-anakku sekalian, meskipun kita belajarnya terbatas, tapi usahakan maksimalkan untuk hadir di sekolah. Jadi dengan mengakhiri pembelajaran kita hari ini,